Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DHYNers. Di video kali ini alhamdulillah ada informasi terbaru nih teman-teman dari Kementerian Kesehatan tentang permohonan bantuan penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melamar formasi CPNS tahun 2024 pada tanggal 16 Agustus 2024 ini ya suratnya ya. Ini terbaru. Jadi bagi teman-teman CPNS yang ingin melamar sebagai tenaga kesehatan dan tenaga medis, inilah formasi ya untuk CPNS tahun ini. Jadi di sini ya di bagian nomor 1 itu total formasi jabatan fungsional kesehatan yang dibuka melalui pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2024 sebanyak 26.902 formasi ya, datanya terlampir. Sedangkan formasi untuk CP3K itu masih menunggu lebih lanjut dari Kemenpan RB. Jadi ini khusus untuk CPNS ya teman-teman ya. Yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi pengadaan CASN tahun 2022 dari sebanyak 80.049 formasi jabatan fungsional kesehatan yang dibuka, hanya 78,3% formasi yang terisi. Sedangkan pada tahun 2023 dari sebanyak 166.595 formasi jabatan fungsional kesehatan, hanya 75,6% formasi yang terisi. Nah, yang ketiga ini ya, terutama nih untuk dokter spesialis dan dokter gigi ya. Itu memang tuh diprioritaskan harusnya mah ya. Bagi beruntung untuk dokter nih. Dalam rangka nomor 4 ini meningkatkan keterisian formasi CPNS tahun 2024, perlu dilakukan upaya sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari unsur masyarakat atau pelamar, perguruan tinggi ya, senter pendidikan sebagai penghasil lulusan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, ini untuk CPNS ya, dilakukan seleksi itu pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 2 September 2024. Pendaftaran sendiri itu mulai tanggal 20 Agustus sampai 6 September 2024. Jadi teman-teman harus siap-siap nih ya, harus siap-siap khususnya CPNS tenaga kesehatan ya. Tanggal 19 itu udah mulai ada pengumuman seleksi ya, dan tanggal 20-nya itu udah pendaftaran. Harus siap-siap nih dokumen-dokumennya ya. Nah, ini kita langsung ke kebutuhannya nih teman-teman ya. Untuk PNS di lingkungan instansi pemerintah 2024 ya. Untuk ADM kesehatan ada 661 CPNS. Untuk apoteker banyak nih, 1327. Untuk asisten apoteker 837. Untuk asisten penata anestesi 92 ya. Berarti kalau untuk asisten penata anestesi ini mungkin perawat ya, perawat anestesi ya. Untuk bidan ahli pertama itu ada 616. Untuk bidan terampil ya D3 ini ya, D3. Kalau untuk bidan ahli pertama itu entah D1, D4 atau S1 nih. Apa ya? D4 bisa nggak ya nomor 5 ini ya teman-teman ya? Karena ada beberapa juga nih teman-teman kita nih, ada yang D4. Terus yang ketujuh itu dokter ahli muda ya, sub spesialis anak emergensi. Wah, karena ini jarang banget nih ya, 13 jumlahnya.
dokter ahli muda subspesialis anak hematologi 9 ya. Teman-teman bisa dibaca sendiri, banyak ini ya untuk dokter nih. Apalagi untuk subspesialis itu luar biasa dibutuhkan ya. Kita lanjut ya. Dokter ini subspesialis semua, sangat dibutuhkan. Semoga dokter subspesialis ini kita bisa daftar ya untuk CPNS-nya, karena memang sangat dibutuhkan sekali untuk CPNS ini ya, dokter subspesialis. Ini dokter ahli pertama. Oh ini nih ya, dokter spesialis mata. Nah untuk dokter spesialis kedokteran olahraga nih, satu nih CPNS-nya nih ya. Terus kita ke mana nih teman-teman ya? Dokter semua, banyak dokter banget. Nah ini udah kemana nih? Udah ke entomolog ya, kesehatan. Terus nutrisionis, fisioterapis ya. Nah ini. Oh tadi yang nomor itu asisten anestesi beda ya. Ini penata nih, baru ini perawat anestesi nih ya. Penata anestesi ahli pertama ya. Penata anestesi itu 170. Dan untuk perawat ahli pertama itu berarti S1 ya, nurse. Ada 1176. Wow, lumayan banyak nih. Perawat terampil atau D3 itu ada 1972 ya. Selanjutnya untuk perekam medis, terus peranata laboratorium nih teman-teman ya, ada 1009 nih teman-teman ya. Radiografer ada 205. Ya, totalnya itu ada 26.902 tenaga kesehatan dan medis untuk CPNS tahun ini ya. Jadi buat teman-teman tenaga kesehatan, tenaga medis, siap-siap ya. Tanggal 19 ya. Di sini dikatakan Agustus itu pengumuman seleksinya, dan dimulai pendaftaran tanggal 20 Agustus sampai 6 September. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, share, comment, and subscribe. Dan kita akan terus membahas tentang kesehatan, tenaga kesehatan, CPNS ya, soal-soal kesehatan yang terupdate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.